Halo para siswa, bertemu kembali dalam video pembelajaran kimia. Dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas materi tentang hidrolisis garam, yaitu materi kimia yang tercantum dalam kurikulum kimia kelas 11, baik SMA maupun SMK. Senyawa garam terbentuk melalui reaksi penggaraman, yaitu asam plus basa menghasilkan garam plus air. Hanya senyawa garam yang terbentuk itu belum tentu sifatnya netral, tergantung dari asam dan basa pembentuknya. Seperti kita ketahui, asam ada yang tergolong asam kuat, ada yang tergolong asam lemah. Juga basa ada yang tergolong basa kuat dan juga basa lemah. Apakah kalian masih ingat apa saja yang termasuk ke dalam asam kuat dan basa kuat? Ya, asam kuat ada H2SO4, asam sulfat, HCl, asam klorida, HNO3, asam nitrat, HBr, asam bromida, dan HClO4 atau asam perklorat. Kemudian yang tergolong ke dalam basa kuat adalah ada NaOH, natrium hidroksida, KOH, kalium hidroksida, SrOH 2 kali, strontium hidroksida, CaOH 2 kali, kalsium hidroksida, dan BaOH 2 kali, barium hidroksida. Senyawa garam mempunyai dua komponen, yaitu komponen kation yang berasal dari basa dan komponen anion yang berasal dari asam. Contoh garam, NaCl. Komponen kationnya adalah Na+, berasal dari basa NaOH. Sedangkan komponen anionnya adalah Cl-, berasal dari asam HCl. Kemudian garam NH4Cl. Komponen kationnya NH4+, berasal dari basa NH4OH. Kemudian komponen anionnya adalah Cl-, berasal dari asam HCl. Contoh garam berikutnya adalah NaCH3COO. Komponen kationnya adalah Na+, berasal dari basa NaOH. Kemudian komponen anionnya adalah CH3COO-, berasal dari asam CH3COOH. Apa yang terjadi bila garam dilarutkan dalam air? Yang disebut dengan hidrolisis garam. Hidro berasal dari kata hidro, artinya air. Kemudian lisis artinya terurai. Jadi reaksi suatu zat atau suatu senyawa dengan air. Bila garam dilarutkan dalam air, maka akan terjadi interaksi antara kation atau anion dengan air. Atau antara kation dan anion, bisa dua-duanya berinteraksi dengan air. Yang berinteraksi dengan air hanya kation anion yang berasal dari asam atau basa lemah. Tetapi kation atau anion yang berasal dari asam atau basa kuat tidak akan berinteraksi dengan air atau tidak akan terhidrolisis dalam air. Bila kation dan anion dua-duanya berinteraksi dengan air, maka dikatakan hidrolisis total. Tetapi bila salah satu ion, entah itu kation saja atau anion saja yang berinteraksi dengan air, maka disebut hidrolisis parsial. Jadi hidrolisis parsial itu ada dua, yaitu hidrolisis kation atau hidrolisis anion. Jadi bisa kita simpulkan para siswa dengan peta konsep berikut, bahwa hidrolisis garam itu dapat berupa hidrolisis parsial dan hidrolisis total. Kemudian hidrolisis parsial terbagi menjadi dua, yaitu hidrolisis kation dan hidrolisis anion. Hidrolisis kation akan menghasilkan suatu basa lemah dengan ion H+. Sedangkan hidrolisis anion menghasilkan suatu asam lemah dan ion OH-. Kalau hidrolisis total itu menghasilkan kedua-duanya, baik menghasilkan basa lemah dan ion H+, maupun menghasilkan asam lemah dan ion OH-. Karena hidrolisis total termasuk hidrolisis kation dan hidrolisis anion.
Dari senyawa asam dan basa, kekuatan dan kelemahan asam dan basa yang membentuk garam, maka ada 4 macam garam. Yang pertama adalah garam dari asam kuat dan basa kuat. Jadi dua-duanya kuat, baik asamnya maupun basanya. Maka bagaimana sifat garam ini? Garam yang pertama, karena asamnya kuat, basanya kuat, maka sifatnya netral. Garam yang kedua, salah satu yang kuat, yaitu asamnya yang kuat, tetapi basanya yang lemah. Maka sifat garam yang kedua ini adalah sifatnya asam, karena asamnya yang kuat. Kemudian garam yang ketiga, yaitu garam yang dibentuk dari asamnya yang lemah dan basanya yang kuat. Bagaimana sifatnya? Tentu saja sifat garam yang ketiga sifatnya basa, karena basanya yang kuat. Kemudian sifat garam yang keempat, bagaimana kalau dibentuk dari asam lemah dan basa lemah. Jadi dua-duanya lemah, baik asam maupun basa. Maka sifat garamnya juga bisa dibagi menjadi 3. Bila Ka asam lemah lebih besar dari Kb basa lemah, maka sifat garamnya asam. Tetapi bila Kb basa lemahnya yang lebih besar dari Ka asam lemah, Kb yang lebih besar dari Ka, maka sifatnya basa. Tetapi bila Ka asam lemah sama besarnya dengan Kb basa lemah, maka sifatnya netral. Jadi sifat garam yang keempat ini tergantung besarnya Ka asam lemah dan Kb basa lemah. Baik para siswa, kita akan pelajari lebih lanjut tentang reaksi hidrolisisnya. Jadi bila suatu garam dilarutkan dalam air, maka bisa terjadi 3 kemungkinan. Yang pertama adalah tidak terhidrolisis sama sekali. Yang kedua, hidrolisis parsial, entah itu hidrolisis kation atau hidrolisis anion. Dan yang ketiga adalah hidrolisis total, baik hidrolisis kation dan hidrolisis anion. Garam yang pertama, yaitu garam dari asam kuat dan basa kuat. Ternyata garam dari asam kuat dan basa kuat itu tidak akan terhidrolisis, dan larutan bersifat netral sehingga pH-nya besarnya 7. Contoh garam NaCl berasal dari asam kuatnya yaitu HCl, kemudian basa kuatnya yaitu NaOH, sehingga garam ini tidak akan terhidrolisis. Garam yang kedua berasal dari basa kuat dan asam lemah. Karena asamnya yang lemah, maka terjadi hidrolisis anion dan dikatakan sebagai hidrolisis parsial. Contoh, NaCH3COO. Na, kation Na+, berasal dari basa kuat NaOH. Sedangkan anion CH3COO- berasal dari asam lemah CH3COOH. Sehingga yang terhidrolisisnya adalah anion CH3COO- dan disebut hidrolisis parsial. Dan garam ini bersifat basa. Yang ketiga adalah garam dari asam kuat dan basa lemah. Yang kuatnya adalah asam. Maka akan terjadi hidrolisis kation, disebut juga hidrolisis parsial. Contoh NH4Cl. Kationnya adalah NH4+, berasal dari basa lemah NH4OH. Kemudian anionnya adalah Cl-, berasal dari asam kuat HCl, sehingga garam ini mengalami hidrolisis kation NH4+ yang akan terhidrolisis. Dan garam yang ketiga ini bersifat asam. Kemudian garam yang keempat, kalau dua-duanya lemah, baik asamnya maupun basanya, jadi asam lemah dan basa lemah, maka garam ini mengalami hidrolisis total, hidrolisis kation dan hidrolisis anion. Contoh garamnya NH4CH3COO, berasal dari kation NH4+, dari basa lemah NH4OH, dan anion CH3COO- dari asam lemah CH3COOH. Dan dua-duanya karena asamnya lemah dan basanya lemah, sehingga menghasilkan hidrolisis total, yaitu kation dan anionnya terhidrolisis.